Baik, saudaraku dalam Tuhan, kita akan ikuti upacara pembasuhan kaki. Namun sebelumnya kita baca kebenaran firman Allah dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Kita buka Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Yohanes 13 ayat 4 dan 5 berkata, "Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu." Kita pada Sabat ini bukan berusaha membuat sesuatu yang berbeda. Tetapi pada waktu zaman Yesus, mereka membasuh kaki bukan nanti sesudah khotbah. Sebab membasuh kaki ini adalah bagi yang baru datang karena kakinya kotor, berdebu, jadi dibersihkan. Dan nanti setelah mereka duduk semua di meja, sambil makan baru Yesus berbicara. Dan dia menjelaskan akan Yohanes pasal 14, 15, dan 16. Dan itulah yang kita teladani pada Sabat ini. Kita akan ikut perjamuan sekaligus mendengarkan firman Tuhan. Sehingga merupakan suatu kesatuan, bukan terpisah-pisah yang mana nanti maknanya tidak nyambung. Dan biarlah melalui pengalaman ini kita boleh dikuatkan. Bukan untuk membuat suatu sensasi, tetapi suatu sukacita dalam menikmati persekutuan. Karena ini adalah communion, bersekutu kita. Kita bukan suatu upacara yang kaku dan liturgis. Kita merupakan suatu keluarga yang bersekutu dan kiranya kita berdoa supaya Yesus hadir bersama kita, sebagaimana dengan para muridnya. Dan pada waktu Yesus memberikan contoh, dia yang membasuh para murid, ini adalah teladan kerendahan hati yang Yesus berikan kepada kita juga. Sebab Roh Nubuat menyatakan dalam Councils on Health halaman 415 paragraf 2, kerendahan hati adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari oleh orang yang telah jatuh. Kenapa sulit bagi kita untuk mempelajari kerendahan hati? Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 288 paragraf 3 berkata, Kristus menghendaki agar murid-muridnya mengerti, meskipun ia telah membasuh kaki mereka, hal ini sekali-kali tidak mengurangi kebesarannya. Inilah penyebabnya. Kita yang berdosa ini sulit untuk merendahkan hati karena dianggap mengurangi kebesaran diri. Jika saudara baca dalam beberapa paragraf sebelumnya dari buku yang sama, dikatakan terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Inilah yang terjadi di antara para murid. Mereka masuk ke ruangan tersebut dengan bertengkar untuk lihat siapa yang paling besar. Dan oleh karena hal itu, meski baskom ada, air ada, dan handuk sudah tersedia, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau membasuh kaki sesamanya. Mereka masuk ke dalam ruangan dengan perasaan sakit hati. Tidak heran sulit untuk manusia berdosa untuk belajar kerendahan hati. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam ruangan ini dengan sakit hati. Bagi yang sakit hati sulit untuk rendah hati. Dan tidak hanya itu, Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Kerinduan Segala Zaman, masih dalam buku yang sama, buku yang kedua, halaman 288, paragraf 3. Supaya umatnya tidak akan disesatkan oleh sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani dan yang bertambah kuat oleh melayani diri sendiri, Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar ini dalam tanggung jawab manusia. Ia memandangnya sangat penting sehingga ia sendiri, seorang yang sama dengan Allah, bertindak sebagai seorang hamba kepada murid-muridnya. Sementara mereka bertengkar untuk mendapat tempat tertinggi, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, ia yang layak disembah oleh malaikat-malaikat kemuliaan, menundukkan diri untuk membasuh kaki orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Ia membasuh kaki orang yang menyerahkan dia.
Manusia yang berdosa tidak hanya sulit belajar rendah hati, tapi juga tidak mungkin jadi teladan kerendahan hati. Yesus sendiri harus memberikan teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya dan kepada kita. Yesus yang seharusnya dilayani malah turun untuk melayani. Bahkan dia melayani orang yang mengkhianati dia. Sungguh suatu teladan kerendahan hati. Perhatikan Roh Nubuat melanjutkan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 289, paragraf pertama. Dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri, yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Oleh menciptakan dunia dan oleh memeliharakan segala perkara, ia senantiasa melayani orang-orang lain. Siapakah Allah yang dimaksud? Allah Bapa tentunya. Dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, dan masih dalam halaman yang sama, paragraf yang sama, Nyonya White lanjutkan. Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat 45. Pelayanan yang ideal ini telah diamanatkan Allah kepada anaknya. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa. Dan untuk menyatakan karakter kerendahan hati ini, Bapa mengamanatkan hal tersebut kepada anaknya. Jadi, karakter kerendahan hati dalam melayani orang lain adalah karakter Bapa. Dan karakter Bapa tersebut dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Dan karena telah diamanatkan kepada Yesus, maka satu-satunya teladan untuk kehidupan rendah hati adalah Yesus Kristus. Dan Yesus yang sama masih membasuh kita. Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 299, paragraf 2. Ia yang membasuh kaki Yudas, ingin membasuh setiap hati dari noda dosa. Yesuslah yang membasuh kaki Yudas yang berkhianat nantinya. Dan Yesus yang sama ingin membasuh hati kita dari noda dosa. Apakah hanya Kristus yang bisa bersihkan hati kita? Atau ada yang lain? Masih dalam buku yang sama, Nyonya White menuliskan, Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 160, paragraf 1. Tidak seorang pun dengan kuasa dirinya sendiri dapat membuang kuasa kejahatan yang telah menguasai hati itu. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi ia tidak mau masuk dengan paksa. Ia datang ke dalam hati bukan seperti ia datang ke dalam bait suci dahulu itu. Melainkan ia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Hanya Yesus yang dapat bersihkan kita, yang dapat menghapus noda dosa dari hati kita. Karenanya kita izinkan dia masuk dalam hati kita. Karenanya bukan hanya Yesus teladan kerendahan hati, tetapi kita perlu kehadiran Kristus dalam hidup ini, agar kita juga dapat menghidupkan kerendahan hati. In Heavenly Places, halaman 248, paragraf 4, menutup. Roh kerendahan hati, Roh Kristus akan membantu kita mengenal Dia yang telah memanggil kita pada kemuliaan dan kebajikan. Kerendahan hati itu karakter Yesus. Itulah hidupnya Yesus. Itulah rohnya Yesus. Itulah yang harus hidup dalam hati kita oleh kehadiran Roh Kristus. Dan oleh kerendahan hati itu kita mengenal bukan hanya anak Allah, tetapi juga Bapa yang memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita, sebagaimana kita mengikuti upacara pembasuhan kaki. Dan untuk itu, saya mengundang kita semua, baik juga yang di Zoom, yang mungkin berkumpul bersama, untuk membentuk lingkaran. Kita bangkit, kita bentuk lingkaran tetap di tempatnya masing-masing. Kita akan bersalaman, saling memaafkan satu sama lain, orang tua, anak, suami, istri, ya, sanak saudara, adik kakak. Kita akan bersalaman sebelum kita keluar dan mengikuti upacara basuh kaki. Sekarang kita akan memasuki jam khotbah dan sekaligus
dipersatukan dengan upacara perjamuan suci. Oleh karenanya bagi saudara-saudara sekalian yang di media Zoom di rumah masing-masing agar disiapkan rotinya dan juga anggur. Karena di tengah-tengah khotbah nanti akan ada sesi makan roti dan juga minum anggur. Renungan perjamuan suci kita pada Sabat ini berjudul Ulat Diinjak. Mari kita buka buku Mazmur pasal 22. Buku Mazmur pasal 22 kita baca ayat 7 dalam bahasa Indonesia atau ayat 6 dalam bahasa Inggris, versi King James. Dikatakan di sana, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Mazmur 22 ini adalah Mazmur Daud yang merupakan nubuatan tentang Yesus. Karenanya saat Daud berkata, aku ini ulat dan bukan orang, maka itu adalah bayangan tentang kehidupan Yesus. Dan memang anak manusia disebut ulat. Ayub berkata dalam Ayub 25 ayat 6, berbunyi, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengga, anak manusia yang adalah ulat. Jelas disebutkan bahwa anak manusia adalah ulat, dan dalam bahasa Alkitab, bahasa Ibrani, anak manusia diganti dengan kata orang ketiga. Ya. Harusnya di dalam bahasa Inggris itu bukan manusia, tetapi oleh Alkitab bahasa Indonesia diganti ulat. Kemudian dalam Matius 2 ayat 15 dikatakan di sana, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Yesus beserta orang tuanya sempat menyingkir ke Mesir, agar digenapi nubuatan dalam Hosea 11 ayat 1 yang berkata, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Jadi meskipun dalam Hosea 11 ayat 1 ini, anak yang dimaksudkan adalah Israel, tetapi ayat ini digunakan oleh Matius sebagai bukti nubuatan yang digenapi saat Yesus dipanggil oleh Bapa kembali dari Mesir. Mengapa kebenaran ini perlu kita ketahui? Karena Alkitab berkata dalam Yesaya 41 ayat 14, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Kata cacing dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani yang sama dengan kata ulat dalam Mazmur 22 ayat 7 tadi. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris tetap menggunakan kata worm. Namun kata ulat dalam ayat ini bukan diterjemahkan dari kata ulat sebagaimana Mazmur 22 ayat 7, tetapi dari kata Ibrani yang berarti manusia dewasa. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, thou worm Jacob and ye men of Israel. Kata men dalam bahasa Indonesia jadi ulat. Namun dalam bahasa aslinya sebenarnya adalah manusia dewasa. Karenanya dari penjelasan Alkitab, ulat tersebut adalah nubuatan tentang anak manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Sebagaimana Matius mengambil Hosea 1 ayat 11 yang menyatakan tentang Israel dipanggil kembali dari Mesir, demikian juga Israel atau Yakub adalah ulat yang merupakan gambaran tentang Yesus. Itu sebabnya Daud menggambarkan dirinya adalah ulat dan bukan orang, sebagaimana itu adalah digenapi dalam Yesus nantinya. Mengapa terjadi demikian? Karena orang Yahudi menganggap Kristus sebagai ulat dan memperlakukannya seperti itu. Yesus menjijikkan bagi orang Yahudi dan dibenci oleh mereka. Setiap orang menginjak-injaknya dan menginjak-injaknya seperti manusia menginjak ulat. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah,
yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Yesus, anak Allah, diinjak-injak oleh orang Yahudi. Sebab ingat, buku Ibrani adalah pekabaran Paulus kepada orang Ibrani. Dan untuk membantu perspektif kita baca mulai ayat 28 sampai 31. Ibrani 10 ayat 28 sampai 31 berkata, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jika terbukti salah, terbukti melanggar hukum Musa, orang bisa dihukum mati. Apalagi mereka menginjak-injak anak manusia. Orang yang menginjak-injak Yesus lebih berat hukumannya dibanding melanggar hukum Musa. Inilah mengapa Yesus dilambangkan dengan ulat. Sebab Yesus diinjak-injak oleh bangsanya sendiri. Tapi mereka yang injak-injak Yesus akan menerima ganjaran berat. Bahkan Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Persis seperti pernyataan tentang ulat dalam Mazmur 22 ayat 7 tadi. Aku ulat, kata Daud, bukan manusia. Mazmur 22 ayat 15 berkata, seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Inilah kondisi ulat yang diinjak-injak. Kemudian, Yesaya 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya. Terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ratapan 3 ayat 30. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Inilah kondisi Yesus, ulat yang diinjak-injak. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus diinjak-injak terlebih dahulu sebelum dia harus mati? Bukankah Yesus bisa langsung disalibkan saja, begitu menerima hukuman mati? Tetapi dia harus diinjak-injak dahulu. Mengapa demikian? Karena orang Yahudi, teristimewa para pemimpinnya, sangat membenci Yesus. Kenapa Yesus dibenci? Ada yang tahu kenapa Yesus dibenci? Karena dia mengaku anak Allah. Yesus dibenci oleh para pemimpin orang Yahudi karena dia mengaku anak Allah. Dan sesuai nubuatan orang Yahudi, sebenarnya mereka tahu bahwa Mesias itu adalah anak Allah. Tapi orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus itulah anak Allah yang adalah Mesias. Mereka malah berkata dalam Yohanes 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dan dalam ayat yang lain dinyatakan yang berikut ini,
Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Inilah dasar kenapa mereka benci sekali sama Yesus. Kemudian ada juga yang berikut ini. Yohanes 9 ayat 30 sampai 38. Kita baca. Jawab orang itu ini adalah orang yang buta sejak lahir, yang kemudian matanya dicelikan. Dia berkata kepada mereka, yaitu para pemimpin orang Yahudi, aneh juga kamu, tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kesaksian daripada si buta yang dicelekkan. Apa tanggapan para pemimpin Yahudi? Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Ini adalah peristiwa Yesus mencelikkan mata orang buta itu. Fakta dan bukti sudah ada, tapi tetap saja para pemimpin orang Yahudi tidak mau untuk terima dan percaya. Mereka malah usir orang itu keluar dari tempat ibadah, karena orang itu percaya kepada Yesus. Ini semua karena mereka benci kepada Yesus yang mengaku anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 476 paragraf 2. Kepadanya telah diperlihatkan pekerjaan setan dalam memimpin orang-orang Yahudi untuk menolak Kristus. Sementara mereka mengaku menghormati hukum bapanya. Ini peristiwa sebelum Musa meninggal. Kepada Musa diperlihatkan kondisi bangsanya yang dipimpin oleh setan untuk menolak Yesus dan bahkan akhirnya membunuh Yesus. Jadi, bukan hanya nubuatan tentang Yesus yang adalah ulat yang diinjak, yang dituliskan dalam Alkitab, tetapi nubuatan tentang kemurtadan umat Allah yang menolak anak Allah dan membunuhnya juga dinyatakan. Inilah sebabnya ulat itu diinjak-injak. Nah, bagaimana menginjak ulat? Bagaimana kita injak ulat? Kita injak ulat dengan begitu kita injak ulat, cuman Oma sudah benar, Oma bilang, waduh, ditekan dan digosok-gosok ya, digoyang-goyang kakinya supaya benar-benar mati itu ulat. Dan dilakukan dengan rasa apa? Kejijikan. Ya. Itulah yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Yesus anak Allah. Sebabnya Yesus dilambangkan dengan ulat dan bukan manusia. Ulat yang diinjak. Itu sebabnya dinubuatkan dalam Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Perkataan inilah yang Yesus ucapkan di kayu salib menjelang dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Matius 27 ayat 46 berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan hal yang sama dengan sedikit perubahan. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan sesudah berkata demikian, Lukas mencatat dalam Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Setelah diinjak-injak, ulat pun mati. Oleh karenanya, pada waktu Yesus mati di kayu salib, tubuhnya yang melambangkan roti yang adalah kebutuhan terbesar umat manusia, yaitu makanan. Kita harus makan untuk hidup, dan kehidupan kita, kehidupan rohani, harus memakan roti hidup. Roti hidup menjadi bagian kita, dan karenanya kita akan mendengarkan bacaan roti dari 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bertelut semua dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami kembali datang padamu. Kami selalu mengucap syukur atas berkat dan kemurahan Tuhan yang selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bersyukur, kami masih diberikan kesempatan lagi untuk mengikuti akan perjamuan yang kudus pada saat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi masing-masing kami. Tubuh Tuhan sudah hancur untuk manusia, untuk hidup kami, agar supaya kami bisa mendapatkan keselamatan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kami, itu selalu mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah dengan kami memakan roti dalam perjamuan ini, itu mengingatkan kami akan bagaimana kasih sayang Tuhan kepada kami manusia, sehingga Dia mau berkorban untuk kami, tubuhnya dihancurkan untuk keselamatan kami. Biarlah dengan bantuan Tuhan melalui Roh-Mu yang suci, akan selalu teringat dalam hati masing-masing kami. Kami dalam kehidupan kami selalu bertumbuh untuk lebih setia kepada Tuhan. Dalam kehidupan kami ini kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami yakin pada waktu kedatangan-Mu yang kedua kali, kami semua dapat diselamatkan. Bapa di surga, bersama dengan acara kami ini, supaya bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Nah, doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagaimana para diakon membagikan roti, jemaat tetap duduk di tempat masing-masing. Demikian juga dengan yang di rumah, imam yang ditunjuk, suami, boleh membagikan kepada anggota keluarganya. Sebagaimana kita menerima roti, kita berdoa. Roti yang melambangkan tubuh Yesus, yang diinjak-injak, yang disalibkan, dan sebagaimana kita mengunyahnya, bayangkan ulat yang diinjak, yang rasa jijik melihatnya. Banyak yang jijik melihat ulat,
Demikianlah kondisi bangsa Israel melihat kepada Yesus. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Adakah kita salah satu yang injak-injak Yesus? Sudah pasti. Kehidupan kita masih penuh dalam banyak dosa. Kita masih injak-injak dia meskipun dia sudah mati. Karenanya sebagaimana memakan roti, berdoalah, akui dia sebagai anak Allah yang adalah juru selamat kita. Akui rohnya lah yang bekerja dalam hati kita untuk membersihkan noda dosa. Apa yang terjadi kepada orang yang menginjak dan membunuh ulat itu? Lukas 23 ayat 47 dan 48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ada yang akhirnya mengakui bahwa Yesus adalah orang benar, dan ada yang merasa berdosa dengan memukul-mukul diri. Sebab mereka telah membunuh orang yang tidak bersalah. Pada zaman itu, kalau orang merasa dia berdosa, dia pukul-pukul dirinya. Kembali kepada Yesus. Oleh karena harus menanggung seluruh dosa dunia dan menerima murka Allah, Yesus harus terpisah dari Bapanya. Dan itu membuat Yesus menderita. Derita terbesar Yesus bukan karena dia disalib. Pada zaman itu, lazim orang disalib. Tetapi derita terbesar Yesus adalah bahwa dia harus terpisah dari Bapanya. Dan meski dia berseru kepada Bapanya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Bapa tidak menjawab. Bapa tetap terpisah dari Yesus, sebab memang Yesus harus mati untuk musnahkan setan dan kerajaan mautnya. Pertanyaan, bukan hanya tentang Yesus, tapi juga tentang diri kita. Apakah Yesus menjadi hilang percaya kepada Bapanya meskipun dia sudah berseru dan tidak ada jawab? Tidak. Yesus tidak hilang percaya. Itu sebabnya Yesus serahkan nyawanya kepada Bapanya. Yesus percaya Bapanya akan bertindak dan tolong dia. Mazmur 22 ayat 5 dan 6 berkata, Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Yesus percaya kepada Bapanya yang akan tolong dia. Mazmur 22 ayat 20 sampai 22. Tetapi engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah tolong aku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkraman anjing. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Dan pertolongan yang dialami setelah kematian adalah kegenapan nubuatan berikut ini. Zakaria 12 ayat 10 berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Nubuatan tentang Yesus ditikam lambungnya telah digenapi, dan itu hanya untuk memastikan Yesus sudah mati. Dan karenanya tidak perlu dipatahkan tulang-tulangnya, sebab demikianlah domba Paskah, sebagaimana dalam Keluaran 12:46 dikatakan, satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Allah Bapa tentunya turut ambil bagian dalam kegenapan rencana keselamatan. Pada waktu tentara Roma sampai kepada Yesus, mereka lihat Yesus sudah mati. Dan karenanya mereka punya pilihan, tetap mematahkan tulang Yesus atau tidak mematahkan. Mereka pilih tidak mematahkan, tetapi untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati, mereka tikam lambungnya. Dan keluarlah darah dan air. Kita akan ikuti
bacaan anggur yang merupakan lambang darah Yesus yang telah tercurah bagi kita, yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Saudara-saudara, sebelum kita minum air anggur yang melambangkan adalah darah Kristus, kita ikuti bacaan air anggur yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-25 yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara, mari kita bertelut dan kita berdoa. Ya Allah, Bapa kekal yang berdiam dalam tahta kemuliaan surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini. Hati kami dipenuhi dengan sukacita oleh karena kami boleh mendengarkan penghiburan yang berasal dari firman-Mu untuk siang Sabat yang suci ini. Bapa di surga, kami mengagungkan nama-Mu, karena Engkaulah Allah yang kami layak sembah siang dan malam, yang begitu besar mengasihi kami, sehingga Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Pada siang Sabat yang suci dan diberkati ini ya Bapa, kami menyadari betapa kami manusia yang begitu banyak pelanggaran, selalu berbuat pelanggaran. Dan sampai pada Sabat ini kami boleh menyadari ya Bapa bahwa kami begitu banyak pelanggaran di hadapan-Mu, yang membuat kami menginjak-injak anak-Mu lagi. Bapa di surga, ketika kami minum air anggur yang melambangkan darah anak-Mu, mari Engkau berkati masing-masing kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, agar kami boleh selalu dilayakkan untuk menantikan kedatangan anak-Mu bila mana ia datang pada kali yang kedua. Ya Bapa di surga, terimalah kami sebagaimana kami ada. Inilah yang menjadi doa dan sembahyang kami, karena kami sembahkan doa ini hanya melalui satu jalan, anak-Mu yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebagaimana air anggur dibagikan, baik di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing. Saat ulat diinjak, akan keluar cairan yang menjijikkan. Demikian juga dengan darah, saat tercurah, tidak ada yang mau kena. Semua menghindar dari tumpahan darah, jijik. Tapi itu semua terjadi karena kita yang injak ulat itu dan tikam lambungnya. Darah itu yang adalah lambang hidup, itulah yang membersihkan kita, membasuh kita dari kekotoran dosa. Sambil minum anggur, bayangkan betapa jijiknya hidup kita, sampai-sampai kita telah injak ulat itu dan tikam lambungnya. Bukan Yesus yang jijik, kitalah yang menjijikkan. Basuhlah kami ya Yesus oleh hidup-Mu yang kudus. Sambil minum, berdoalah dalam hati masing-masing. Dia menderita untuk umat-Nya, mahkota duri melingkar di kepala, lambung tertusuk, tangan dan kaki terpaku. Di kayu salib Dia berlumur darah. Yesus Sang Raja, Yesus Tuhanku. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya
Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabatani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Eloi, Eloi, lama sabatani. Ya Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabatani. Rintihan pilu di bukit Golgota. Rintihan pilu di bukit Golgota. Terima kasih kepada Oma. Masih ada yang mau bernyanyi atau bersaksi? Baik, selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Saya punya sedikit kesaksian. Kesaksian ini saya ingin sampaikan karena sahabat hari ini adalah sahabat yang terakhir. Saya di masa cuti dan hari Rabu sudah naik lagi ke Tembagapura untuk bekerja. Dulu pernah saya saksikan ke saudara-saudara bahwa saya saya punya kaki ini sakit, lutut. Jadi mau jalan, mau turun tangga saja tidak bisa buang kaki secara normal, harus turun hati-hati karena rasa sakit sekali di bagian kaki sebelah kiri. Mau naik motor juga sangat hati-hati karena rasa sakit itu selalu ada, mau topang tidak bisa, mau turun dari motor, mau naik angkutan selalu ada masalah di saya punya kaki. Setelah saya rubah saya punya pola makan, coba untuk tidak makan yang berlemak, makan daging, sudah tinggalkan. Walaupun mungkin tidak strict sekali, tapi sudah mulai pelan-pelan untuk tinggalkan. Saya rasakan banyak sekali perubahan. Banyak sekali perubahan karena sakit yang di kaki ini sudah tidak sakit lagi. Saya jalan mau buang kaki kalau turun tangga bisa dengan normal, bawa motor juga kalau ada tumpuan tidak sakit. Saya bilang ini sudah sembuh atau bukan? Saya coba lari dulu. Jadi sempat juga lari di pagar kuning situ lari. Saya bilang sepertinya sudah tidak sakit. Setelah saya berlari beberapa kali, saya bilang saya coba main badminton dulu karena memang saya orang yang suka olahraga. Jadi selama ini tidak olahraga, tinggal di rumah dan rasa tidak enak sekali. Jadi saya coba lagi untuk main badminton. Setelah main badminton tidak ada masalah. Saya coba pegang kaki saya, sudah tidak sakit lagi. Jadi ini mungkin kesaksian bagi saya dan kesaksian juga mungkin untuk saudara-saudara di sini. Kalau mungkin ada yang sakit, entah itu sakit apa, mungkin coba kita kontrol apa yang kita makan. Coba kita cek apa yang kita makan dan coba kita buat perubahan, pasti ada perubahan. Kenapa saya ingin saksikan ini? Karena hari Rabu saya sudah mau naik lagi ke Tembagapura. Biasa kalau kita dekat dengan istri, dekat dengan keluarga, ada di perkumpulan ini sepertinya kita kuat. Kalau ada cobaan kita bisa kalahkan, kita kuat. Tapi kalau kita sendiri, kita jauh, kadang cobaan-cobaan itu datang, kadang kita jatuh lagi. Dan sekali jatuh untuk mau balik itu susah. Jadi ini saya sampaikan sekaligus untuk kesaksian bagi saya pribadi dan untuk saudara-saudara semua di kelompok, dan juga untuk tolong doakan supaya apa yang sudah kita komitmen pribadi, keluarga, dimanapun kita berada, entah itu dekat dengan keluarga, dekat dengan istri, atau dekat dengan kelompok, kita tetap konsisten untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran, di dalam apa yang sudah kita komitmen dalam kita punya kehidupan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Saudara Bren. Jadi saudaraku dalam Tuhan, sebenarnya kitalah yang menjijikkan.
tapi Yesus tanggung kejijikan kita dan mati gantikan kita. Kitalah ulat yang sebenarnya yang harus diinjak, tapi Yesus gantikan kita menjadi ulat dan mati diinjak-injak. Itulah kasih Allah kepada kita yang menjijikkan ini. Mazmur 22 ayat 25 berkata, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Meskipun ini tentang Yesus, tetapi ini juga berlaku bagi kita. Allah Bapa tidak merasa jijik dengan kita yang tertindas dosa ini. Allah Bapa mendengarkan teriakan kita minta tolong, dan Dia berikan pertolongan melalui anaknya. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita yang terima keselamatan, tetapi anak cucu kita dan segala bangsa. Mazmur 22 ditutup dengan ayat 28 sampai 32 yang berkata, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Inilah pentingnya memahami penderitaan Kristus, ulat yang diinjak. Dia tidak mati, seterusnya dia bangkit. Dan oleh karena kebangkitannya itu, kabar keselamatan tersebar ke seluruh dunia, termasuk kita di tempat ini. Dan adalah bagian kita untuk menyebarkan kepada yang lain, agar mereka sadar ada ulat yang harus mati untuk mereka, yang seharusnya mereka mati. Kitalah ulat yang harusnya diinjak, tapi ada yang gantikan kita. Melalui anaknya, Bapa tolong kita, selamatkan kita. Lalu apa bagian kita? Bagian kita adalah menerima Kristus dalam hidup ini oleh kehadiran Roh-Nya. Maka kita menjadi juru kabar Dia kepada dunia. Itu sebabnya Paulus berkata, sebagaimana kita makan roti dan minum anggur, kita memberitakan kematian Tuhan kita sampai Dia datang. Ulat yang diinjak, kita kabarkan kepada seluruh dunia, sampai Yesus datang yang kedua kali. Agar mereka jangan binasa, jangan diinjak-injak dalam kejijikan mereka, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal, oleh karena percaya kepada anak Allah yang Bapa karuniakan kepada kita. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas berkat hari Sabat, sejak semalam sampai saat ini, banyak nasihat, doa, pujian, dan pekabaran firman Tuhan siang hari ini dalam perjamuan suci, kiranya menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kamilah ulat yang harus diinjak, tetapi Yesus gantikan kami. Dia menanggung segala kejijikan kami, dan bahkan kami yang lupa diri, kami injak lagi Dia. Karenanya, biarlah melalui pengalaman perjamuan suci dari waktu ke waktu, mengingatkan kami bahwa kamilah yang harus mati, tetapi Yesus karena begitu besar kasih-Nya akan kami, rela gantikan kami. Biarlah ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, dari anak-anak sampai orang tua, baik yang di sini maupun yang di media Zoom. Kami menjadi manusia baru dalam Yesus. Dan kami boleh menjadi saksi-Mu mengabarkan akan anak Allah yang telah mati bagi dunia, sehingga banyak jiwa yang bertobat dan datang kepadamu. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.